Indonesia merupakan negara yang pernah memiliki kerajaan-kerajaan besar dan sangat masyhur. Salah satunya adalah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan yang diperkirakan berpusat di wilayah Jawa Tengah ini mulai berdiri pada abad ke-8. Meskipun tercatat sebagai salah satu kerajaan terbesar di Indonesia, namun hingga kini belum diketahui secara pasti di mana letak kerajaan ini. Dalam sejumlah catatan sejarah, hanya dijelaskan bahwa kerajaan ini terletak dikelilingi gunung, pegunungan, dan sungai. Lantas bagaimana sejarah Kerajaan Mataram kuno? Berikut ini penjelasan mengenai sejarah Kerajaan Mataram kuno, raja-raja, peninggalan, kejayaan, dan keruntuhan. Sejarah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno, juga dikenal sebagai Kerajaan Medan, adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang didirikan di Jawa Tengah pada abad ke-8, pada abad ke-10. Kerajaan ini pindah ke Jawa Timur. Kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-9 dan ke-10. Dan meninggalkan banyak peninggalan sejarah yang masih dapat dilihat hingga saat ini. Kerajaan Mataram kuno didirikan pada tahun 732 Masehi oleh Raja Sanjaya dari dinasti Sanjaya. Prasasti Munggu dan Canggal menjadi bukti sejarah yang menunjukkan keberadaan kerajaan ini. Pada awal berdirinya, kerajaan ini berpusat di daerah Mataram, yang sekarang dikenal sebagai Yogyakarta dan sekitarnya di Jawa Tengah. Masa kejayaan Mataram kuno. Abad ke-8 menjadi saksi bisu kejayaan Mataram kuno. Kerajaan Hindu-Buddha ini menjalin hubungan erat dengan Kerajaan Sriwijaya di Sumatera, membuka jalan bagi pertukaran budaya dan ekonomi yang memperkuat kedua kerajaan. Di bawah kepemimpinan Raja Rakai Pikatan, tahun 840 sampai tahun 856 Masehi dari dinasti Sanjaya, Mataram kuno memasuki era baru. Pernikahannya dengan Pramawardhani dari dinasti Shailendra yang beragama Buddha, menandai persatuan dua dinasti besar dan membawa stabilitas politik. Persatuan ini memicu lonjakan pembangunan di Mataram kuno. Candi-candi Megal, seperti Borobudur, Mendut, dan Pawon, didirikan sebagai simbol kejayaan kerajaan dan bukti kemajuan seni arsitektur dan budaya. Masa kejayaan Mataram kuno meninggalkan warisan budaya yang tak ternilai, yang masih dapat kita saksikan hingga saat ini. Candi-candi megah tersebut menjadi bukti peradaban maju dan menjadi daya tarik wisata yang mendunia. Raja-raja Kerajaan Mataram kuno. Dinasti Sanjaya Hindu. Raja Sanjaya tahun 732 sampai tahun 760 Masehi. Pendiri Kerajaan Mataram kuno yang memerintah dari Mataram Medan. Rakai Panangkaran tahun 760 sampai tahun 780 Masehi. Putra Sanjaya yang memindahkan pusat pemerintahan ke Jawa Tengah bagian selatan. Rakai Panunggalan atau Dharma Tungga tahun 780 sampai tahun 800 Masehi. Putra Rakai Panangkaran yang berhasil membangun kembali Candi Prambanan. Rakai Warak Indra Shailendra tahun 800 sampai tahun 820 Masehi. Menantu Rakai Panangkaran yang membangun Candi Borobudur. Dinasti Shailendra Buddha. Rakai Pikatan tahun 840 sampai tahun 856 Masehi. Menantu Rakai Garung yang berhasil menyatukan kembali kedua dinasti. Empu Sindok tahun 929 sampai tahun 947 Masehi. Raja yang memindahkan pusat pemerintahan ke Jawa Timur dan membangun candi di Noyo dan Jawi. Sri Lokapala dan Ratu Sri Isana Tunggawijaya. Sejak 947 Masehi. Anak dan menantu Empu Sindok, Dharmawangsa Teguh tahun 985 sampai tahun 1007 Masehi. Putra Makutha Wangsawardhana yang memimpin Kerajaan Mataram kuno hingga keruntuhannya. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Candi Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia yang dibangun pada abad ke-8. Candi Prambanan, kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9. Candi Suwu, candi Hindu yang terletak di dekat Candi Prambanan. Candi Mendut, candi Buddha yang terletak di dekat Candi Borobudur. Candi Pawon, candi Hindu yang terletak di dekat Candi Prambanan. Prasasti Canggal, prasasti yang menceritakan tentang pembangunan Candi Canggal oleh Raja Sanjaya pada tahun 732 Masehi. Prasasti Kalasan, prasasti yang menceritakan tentang pendirian Candi Kalasan oleh Raja Rakai Pikatan pada tahun 778 Masehi. Prasasti Mantyasih,
prasasti yang menceritakan tentang pembangunan Candi Mendut dan Candi Pawon oleh Raja Rakai, Pikatan pada tahun 824 Masehi. Arca Hindu dan Buddha yang ditemukan di berbagai tempat di Jawa Tengah. Relief yang menceritakan tentang cerita-cerita Hindu dan Buddha yang terdapat di candi-candi, peninggalan-peninggalan kerajaan Mataram kuno. Ini menunjukkan bahwa kerajaan tersebut memiliki peradaban yang maju pada masanya. Kemampuan mereka dalam membangun candi-candi yang megah dan indah menunjukkan bahwa mereka memiliki teknologi yang tinggi. Kerajaan Mataram kuno berhasil merengkuh kejayaan di era pemerintahan dinasti Shailendra yang mulai memimpin pada abad ke-8 Masehi. Pada momen ini, kerajaan Mataram kuno berhasil melakukan perluasan terhadap wilayahnya hingga mencapai semenanjung Malaya. Peristiwa kehancuran kerajaan Mataram kuno disebabkan karena adanya perselisihan berkelanjutan antara Jawa dengan Sumatera. Perselisihan tersebut diakibatkan adanya dendam oleh Raja Kerajaan Sriwijaya, Balaputra Dewa kepada Rakai Pikatan Raja Kerajaan Mataram kuno. Permusuhan dan perselisihan antara kedua raja tersebut terus berkembang dan berlanjut bahkan ketika dinasti Isyana berkuasa. Kala ibu kota kerajaan Mataram dipindah ke Jawa Timur, Kerajaan Sriwijaya melancarkan serangan, namun dimenangkan oleh Mpu Sinduk yang merupakan raja kala itu. Keruntuhan kerajaan ini ditandai dengan meninggalnya Raja Dharmawangsa yang merupakan cicit dari Mpu Sindok. Kala itu Raja Dharmawangsa tengah lengah karena merayakan pernikahan putrinya, sementara istana diserang oleh Aji Wurawuri dari Luaram, yang diperkirakan merupakan bagian dari sekutu kerajaan Sriwijaya. Demikian penjelasan mengenai sejarah kerajaan Mataram. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia. Terima kasih.